Menampilkan lengan merah adalah murid Huang Fuyan. Tidak ada alasan bagi sekte abadi lainnya untuk tidak mengetahuinya. Lagi pula, Huang Fuyan juga perih dengan kepala dan wajah. Dengan mata seorang lelaki tua berambut abu-abu, Anda dapat melihat sekilas bahwa dunia berlengan merah hanyalah puncak suci. Tetapi dia tidak berpikir tentang Huang Fu yang melakukan ini. Tetapi dia tidak marah sama sekali. Tetapi tersenyum. Jika Anda ingat dengan benar, kekasih saudara Zhou bahkan belum mencapai puncak dalam dua. Begitu kalimat ini keluar, lelaki tua berambut abu-abu itu tiba-tiba berubah menjadi kulit, yang memperjelas bahwa dia mengatakan bahwa bakat bawaan muridnya tidak sebagus lengan baju merahnya. Tetapi pada saat ini, ada tawa dari samping. Kakak Huang Fu membosankan mengatakan ini. Menjadi muda adalah hal yang baik, tetapi tidak ada yang akan membiarkan murid bayi Anda di sini. Ada sedikit ejekan dalam tawa, dan dia menoleh untuk melihat orang yang berbicara adalah Alchemy Dao dari Sekte Bela Diri Sejati. Ketiganya adalah pesaing jangka panjang dan secara alami pasti saling mencemooh. Jadi ranah lengan merah yang lama pasti menjadi sasaran ejekan dua sekte abadi teratas. Huang Fu menyipitkan matanya sedikit, sementara Master Martial Immortal menatap Qin Yichen lagi. Tetapi bukannya memperhatikan Qin Yichen, dia melihat ke arah Li Wenbin. TSK, ku dengar murid pertama Sekte Abadi Yuan Surgawimu adalah murid yang diajar oleh wakil istana Lord Li Huaying. Kakak Huang Fu, kamu benar-benar malu dengan penguasa dunia yang abadi. Pria tua berambut abu-abu itu juga menyusul dan berkata, ya, Li Huaying, jika Anda memiliki kemampuan ini, mengapa Anda harus menyerah pada Sekte Abadi Yuan Surgawi? Akan lebih baik bergabung dengan Sekte Abadi Tiankui saya. Namun, setelah berbicara, saya melihat Li Huaying dengan marah berteriak, dalam kasus saya, tidak cukup bagi orang luar untuk menuding saya. Saat kata-kata itu keluar, lelaki tua berambut abu-abu itu tersenyum dingin. Karena kamu gagal menghargai kebaikan seseorang, dewa itu terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Di belakangnya, wakil penguasa istana dari kuil Tiankui dan juga dengan sinis berkata, Li Huaying. Disiplin yang kamu ajarkan hampir tidak dapat mencapai daya itu saja. Apakah dia benar-benar manusia? Tuan Istana Bela Diri Sejati juga bernyanyi bersama dan berkata, yah, lagi pula. Orang tidak memiliki kemampuan untuk berada di antara yang abadi itu sendiri. Mereka hanya bisa mengandalkan bencana. Ngomong-ngomong, lelaki tua berambut abu-abu itu melihat ke arah lengan baju merah. Selain penghinaan di lampu pompa, masih ada sentuhan berapi-api dan keserakahan. CKTSK, ini gadis yang baik. Ada usia muda yang menjanjikan, tapi jangan bersamamu seperti kakak senior, di sini rusak. Begitu kata ini keluar, Huang Fu, yang masih bisa tertawa kembali, tiba-tiba mengubah wajahnya. Dengan dingin berteriak, apa katamu? Sekte Abadi Yuan Surgawi juga marah. Tetapi lelaki tua berambut abu-abu itu masih mencibir. Bicaralah terus terang. Mengapa? Mungkinkah itu menyodok rasa sakit lelaki tua itu? Huang Fu, yang selalu anggun dan acuh tak acuh, mengepalkan tinjunya saat ini, dan napasnya membumbung tinggi. Namun, saat ini, dia mendengar minuman keras dari kejauhan. Selamat datang di Bibisu Xianxi dan Zhang Xianxi. Mereka yang dapat memiliki gerakan seperti itu secara alami adalah dua penguasa istana dari tuan rumah Sekte Abadi dan Xiao. Hanya untuk kejutan rahasia Qin Yichen, satu-satunya wakil penguasa istana dari Sekte Abadi Sen Xiao ternyata adalah pembangkit tenaga listrik peri. Namun, memikirkan detail Sekte Abadi Sen Xiao, Qin Yichen tidak terkejut. Dia bahkan menebak bahwa Sekte Abadi Sen Xiao takut ada lebih dari dua makhluk abadi. Dan tidak seperti kemarahan menunjukkan lengan baju merah dan yang lainnya, Qin Yichen bertanya-tanya. Karena dia baru saja menyadari bahwa di antara Tiankui dan True Martial dua Great Immortal Sect dan Temple Disciple, alamnya adalah yang terkuat, dan mirip dengan Li Wenbin. Tentu saja, dua orang yang tersisa lebih baik dari dia dan Zhan Hongzhu, dan keduanya telah memasuki pil master pembangkit tenaga listrik teratas. Tapi Qin Yichen dapat yakin, apakah itu Seng Ding atau pil master pembangkit tenaga listrik teratas alam manusia, di mata Sekte Abadi Sen Xiao, bukankah seharusnya itu berbeda? Jadi mengapa murid Huang Fu menjadi sasaran di awal? Qin Yichen tidak belajar tentang keluhan tahun itu dari Ni Yuntian, tapi dia tidak terlalu banyak berpikir. Lagi pula, ketika Anda meremas kesemek yang lembut, apakah Anda akan mempertimbangkan perasaan kesemek itu? Bahkan jika kesemek lunak ingin mencubit kesemek lunak lainnya, apakah orang yang meremasnya peduli? Ini tidak semua tentang suasana hati. Saat ini, saya melihat siluet berjalan di kejauhan. Meskipun mereka berjauhan, Qin Yichen dikejutkan oleh nafas siluet itu. Terutama kepala lelaki tua berjubah hitam itu. Alis perak seluruh orang itu terangkat, seperti pandangan mata burung yang menghadap. Tepat setelah melangkah keluar, ada sikap di antara penonton. Orang ini adalah Alchemy Dao Immortal Sect of God Xiao Immortal Sect Gusui. Di setengah langkah di belakangnya, ada pria bermarga Tian antara setengah baya dan setengah 100 pria tua. Dalam hal kecepatan, statusnya seharusnya sedikit lebih rendah dari Gusui. Tapi Rao memang begitu.
Guru abadi Tian bermarga ini penuh dengan nafas, dan dia lebih baik dari Huang Fuyu. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang hadir di tempat kejadian. Selain itu, Gu Sui diikuti oleh 2 murid, masing-masing membuat Hu Tianqi dan yang lainnya terdiam. 2 murid Gu Sui, salah satunya, sepertinya dia seumuran dengan lengan merah, tetapi alamnya bahkan dilampaui oleh Li Wenbin, dan dia hampir memasuki pembangkit tenaga listrik teratas alam bumi. Orang kedua adalah murid dari Tian Fei Peng dan Tian Xianxi. Dia kira-kira seusia dengan Hu Tianqi, tapi dia sudah menjadi Pilmaster pembangkit tenaga listrik Earth Realm. Pemuda lain di belakang Gu Sui adalah orang yang paling pendiam di antara hadirin. Wajahnya setenang air, tapi Qin Yichen adalah yang paling ditakuti. Karena, Qin Yichen merasa dari pemuda ini bahwa dia tidak kehilangan nafas dari pembangkit tenaga alchemy Dao generasi yang lebih tua seperti Suing. Sekte Dewa Abadi ini layak untuk bisa mengalahkan 9 sekte abadi agung lainnya. Murid termuda dan terendah, bahkan lebih baik daripada kakak senior Li. Wajah Zhuge Qingfeng dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Seolah-olah mereka mengerti alasan mengapa sekte abadi Shen Xiao bertindak mendominasi. Alam terendah lebih baik dari alam mereka sendiri. Apa kesenjangan? Gu Sui perlahan berjalan ke arah hadirin dengan penuh kekaguman. Tetapi dia sendiri memandang ringan ke arah hadirin, hanya untuk memperhatikan ketidakpedulian kekaisaran. Selamat datang di Bibisu Xianxi. Berharap ke Tian Xianxi. Untuk sementara, pujian terus datang dan pergi, terlepas dari apa yang Anda pikirkan. Tetapi setidaknya tidak ada yang berani bersikap tidak hormat secara langsung. Namun, Qin Yichen memperhatikan bahwa Huang Fuzen baru saja melengkungkan tinjunya sedikit, dan dia tampak asal-asalan, tetapi 2 master abadi Tianku dan Tru Martial penuh dengan senyum hormat. Layak menjadi Gu Suxian, aku benar-benar seorang model. Jika saya dapat memiliki setengah dari bakat bawaan Gu Suxian, saya tidak akan menyesal dalam hidup ini. Suara 2 orang tidak terlalu besar atau terlalu kecil, tetapi mereka dapat didengar oleh Gu Sui secara tidak sengaja. Dan Qin Yichen pada saat yang singkat ini juga tampaknya memahami mengapa Sekte Abadi Dewa Xiao akan memilih untuk menargetkan Sekte Abadi Yuan Surgawi. Keduanya tahu cara membuat penyanjung, tapi Huang Fu tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa tulangnya terlalu keras untuk ditekuk, dan mereka tidak dapat memahami dunia, tetapi mereka pasti berbeda dari 2 lainnya. Namun, apa yang tidak diketahui Qin Yichen adalah bahwa dia salah menebak kali ini. Meskipun pada awalnya Huang Fu tidak begitu menyanjung, dia tidak kasar, dan bahkan menghormati Sui yang jauh di atas dirinya sendiri. Tapi Rao memang begitu. Ketika pemuda di belakang Gu Sui menghancurkan Sea of Consciousness kekasihnya, dia sama sekali tidak lembut,